Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan di pagi yang cerah ini. Kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Selasa di awal bulan Juni tanggal 1 tahun 2021. Doa saya di sepanjang bulan Juni yang luar biasa ini, segala pengalaman dan pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita, dan kita semakin menikmati kebersamaan dengan Dia. Terlebih sampai terbenamnya matahari di tanggal 1 Juni ini, kita percaya Tuhan akan menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel. Amin. Baiklah, saat ini sebelum kita lebih jauh dalam melakukan aktivitas hari ini, secara khusus hari ini juga merupakan tanggal merah. Jika saudara ingin bepergian atau menikmati hari Anda bersama dengan anggota keluarga, namun sebelumnya, mari kita sama-sama kembali menundukkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Firman Tuhan hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 36 hari bersama kitab Bilangan. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang keempat, itu artinya kita akan membaca kitab Bilangan pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-49. Sebagai pengantar renungan hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-49. Sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa, maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa yang harus dikerjakan dan diangkatnya. Demikianlah mereka dicatat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tabernakel harus dirawat dan dijaga. Para imam bertanggung jawab untuk hal itu. Eleazar dipilih untuk melakukan tugas itu sebab dia adalah pemimpin tertinggi orang Lewi. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam gereja para pelayan Tuhan bertanggung jawab untuk menjaga minyak, menyediakan ukupan, korban sajian, dan minyak urapan, supaya seluruh tata cara dan peraturan dalam tabernakel dikerjakan dengan baik dan hadirat Allah tetap terpenuhi di tabernakel. Dengan kata lain, penyertaan Tuhan tetap ada pada bangsa Israel, dan mereka yang dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah, maka hidup mereka sudah sepenuhnya ditaruh di atas mezbah, segala hati, pikiran, dan segenap hidupnya untuk menyelenggarakan peribadatan. Akhir-akhir ini memang terdengar nada sumbang mengenai kehidupan para hamba Tuhan. Saya tidak bermaksud menghakimi, namun tugas sebagai penjaga minyak supaya gereja Tuhan dipenuhi dengan urapan Allah sepertinya tidak lagi mendapatkan prioritas utama. Gereja sudah banyak yang terlalu fokus kepada perkara-perkara dunia. Hendaknya kita menjauhkan diri dari perkara-perkara duniawi dan tidak lagi mementingkan hal-hal yang bersifat materi, meskipun tentu saja kita masih membutuhkannya. Namun jangan dijadikan menjadi prioritas utama di dalam diri kita, terlebih pada saat bicara tentang pelayanan kepada Tuhan. Lihatlah, gereja mula-mula yang dipenuhi dengan kuasa. Mengapa ada kuasa? Sebab mereka memusatkan diri pada perkara-perkara rohani dan penyelenggaraan peribadatan. Gereja yang benar adalah gereja yang penuh dengan kuasa, bukan sekadar kebaktian saja. Siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga minyak dalam gereja? Kita semua, terutama para pelayan Tuhan. Bukan berarti gereja tidak membutuhkan uang, bukan berarti gereja tidak membutuhkan persembahan, bukan berarti gereja tidak membutuhkan dana. Gereja membutuhkan semuanya itu. Namun jika Tuhan mempercayakan keuangan, dana, dan apapun secara material yang dipercayakan, kita berdoa supaya semuanya tidak menjadi sebuah prioritas, tapi tentu saja harus dikelola dengan baik. Yang menjadi prioritas utama yang perlu kita doakan dan rindukan, gereja kita terus menyatakan kuasa Allah, baik dalam pujian, dalam penyembahan, dalam doa, terlebih ketika firman Tuhan diberitakan. Kita berdoa kiranya gereja kita sungguh-sungguh terpelihara dengan baik. Kuasa Allah mengalir di dalamnya. Ada banyak jiwa yang bertemu secara pribadi dengan Allah lewat pelayanan di gereja kita.
Kita doakan dan rindukan agar gereja kita sepenuhnya hanya berfokus pada Tuhan. Dengan demikian, kita akan melihat kuasa Allah dinyatakan atas setiap pelayanan dan ibadah yang kita lakukan. Diberkatilah kita, diberkatilah gereja kita, dan jangan lupa terus berdoa untuk pelayanan kita agar kiranya semua pelayanan kita sungguh-sungguh terfokus hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini dalam mengisi libur ini, Tuhan akan menyertai hidup kita. Kita diberkati dengan orang-orang yang kita kasihi dan diberkati dengan orang-orang yang kita cintai. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.